Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang trigonometri ya. Nah, di trigonometri ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Nah, sebelum ke 4 pembahasan itu, kita akan mengenal dulu ke pengukuran sudut. Silakan disimak baik-baik ya. Yang kita tahu pengukuran sudut itu ada namanya derajat. Nah, selain derajat, ternyata ada pengukuran sudut lain yang dinamakan radian. Jadi ada pengukuran sudut bernama radian atau singkatannya itu adalah rad. Nah, ini adalah pengukuran sudut standar internasionalnya. Jadi biasanya untuk mengukur sudut itu menggunakan radian. Nah, cara pengukuran radian atau besaran radian itu seberapa sih? Nah, silakan dilihat di lingkaran ini. Nah, untuk lingkaran kecil ini ada yang namanya dari titik pusat ke busur ini kan jari-jari ya. Jari-jarinya 1 cm dan ini busurnya itu 1 cm. Lalu di lingkaran kedua ini ada jari-jarinya 2 cm dari sini ke sini dan panjang busurnya itu 2 cm. Nah, lalu di lingkaran ketiga ini ada jari-jarinya 3 cm dengan panjang busurnya 3 cm. Nah, kenapa kita membicarakan panjang busur dan jari-jari? Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada peta atau sudutnya, meskipun dia berbeda jari-jarinya, ternyata dia sudutnya itu sama. Nah, persamaan ini bisa kita sebut sama dengan 1 radian. Nah, bisa disebut 1 radian, kriterianya apa? Kriterianya adalah jika jari-jari lingkaran sama dengan panjang busur si lingkaran tersebut. Itu. Nah, jadi sebuah lingkaran akan disebut 1 radian jika panjang busurnya atau kita inisialkan S, ini panjang busur, sama dengan panjang jari-jari. Nah, makanya di sini ada jari di lingkaran kecil dan busurnya itu sama. Jari-jari lingkaran besar dan panjang busurnya juga sama. Nah, di sini jadi lingkaran ini akan disebut 1 radian jika jari-jari sama dengan panjang busur. Ini 1 radian. Seperti itu. Nah, atau ini ada rumusnya. Panjang busur sama dengan jari-jari dikali dengan si sudut radiannya. Gitu. Nah, di sini ada catatan ya. Jadi 1 radian didefinisikan sebagai sudut pusat sebuah lingkaran dengan panjang busur S, ini yang hitam, di hadapannya sama dengan jari-jarinya. Ini misalkan teman-teman mau buat di sini dan di sini. Nah, si jari-jari di sini harus sama dengan si panjang busur yang ini. Maka dia disebutnya 1 radian. Misalkan nih, oke, contoh soalnya sebentar ya. Nah, ini untuk konversinya ya, dari derajat ke radian. Nah, jika teman-teman menghadapi sudut derajat yang akan dikonversikan ke radian, maka dikalikan pi per 180. Nah, jika ada radian akan dikonversikan ke derajat, maka dikalikannya 180 per pi. Tuh, jadi perbedaannya ini ya. Kalau mau ke derajat berarti pi-nya di atas. Kalau radian ke derajat
berarti pi-nya di bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya. Total satu lingkaran adalah 2 pi radian. Jadi di radian itu dia mengandung pi. Kalau di derajat dia mengandung ini. Perbedaannya itu ya. Nah, kalau di tabel trigonometri untuk yang atas ini yang derajat, untuk yang ini adalah radian. Untuk ciri-ciri radian itu ada pi-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal ya. Nah, suatu lingkaran memiliki jari-jari 3 cm. Tentukan panjang busur di hadapan sudut pusat 1,5 radian. Dia ada lingkaran, jari-jarinya itu 3 cm. Yang ditanya itu ini S-nya berapa kalau si sudutnya itu 1,5 rad. Nah, caranya gimana? Tadi kan ada rumus ya, S sama dengan R theta. Nah, R-nya itu jari-jari 3 cm dan S-nya itu dan theta-nya itu ini sudutnya adalah 1,5 rad. Maka S-nya adalah 3 dikali 1,5. Jadi panjang busurnya adalah 4,5 cm. Jadi seperti itu untuk menentukan si panjang busur atau menentukan si jari-jari atau kebalikannya menentukan si radiannya itu berapa. Gitu. Oke, sekarang kita akan coba konversikan dari derajat ke radian dan sebaliknya. Dan di sini ada beberapa contoh soal. Nah, ubahlah sudut-sudut derajat berikut ke dalam radian. Nah, ingat tadi untuk kita mencari dari derajat ke radian, panahnya yang atas ya. Berarti dikalinya pi per 180. Berarti semua sudut di sini kita kalikan pi per 180. 60 dikali pi per 180. Ini disederhanakan dibagi 61 dibagi 63. Hasilnya adalah 1 per 3 pi. Nah, untuk yang kedua, 120 derajat dikali pi per 180. 180. Disederhanakan dibagi 60 ini 2, dibagi 63 jadi 2 per 3 pi. Lalu yang ini, negatif 75 derajat dikali pi per 180. Nah, disederhanakan kita bagi 15 ya. 15 ini dapat 5. Ini dibagi 15 dapat 12 ya. Jadi min 5 per 12 pi. Oke, lalu yang ini 150 dikali pi per 180. Pi bisa dibagi 30 ya. Dibagi 30 berarti 5, dibagi 30 berarti 6 ya. Jadi 5 per 6 pi. Nah, ini beberapa contoh konversi dari derajat ke radian. Jadi radian itu ciri-cirinya ada pi di sini. Nah, sekarang kebalikannya. Dari radian kita akan ubah ke derajat. Nah, kalau dari derajat ke radian itu pi per 180, maka kebalikannya. Dari radian ke derajat menjadi 180 per pi. Jadi pi per 12 dikali 180 per pi. Itu. Nah, ini kan pi ketemu pi dibagi pi habis ya. Lalu 180 dibagi 12 yaitu ini 1, 12 bagi 12, 180 dibagi 12 15 ya. 15 derajat.
Jadi satuannya derajat. Lalu 3 pi per 4 dikali 180 per pi. Nah, ini coret juga nih, pi-nya coret. 180 dibagi 4, 45 ya. 45 dikali 3 adalah 135 derajat. Nah, seperti ini. Jadi, jika teman-teman akan mengkonversikan dari derajat ke radian, maka dikalinya adalah pi per 180. Nah, jika dari radian ke derajat, maka dikalikannya adalah 180 per pi. Nah, itu saja mengenai pengukuran sudut. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum.